Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan memberikan panduan gimana caranya untuk membeli laptop Lenovo di 2021. Karena kayaknya masih banyak yang bingung, terutama di varian Yoga series. Karena memang namanya ini hampir mirip-mirip. Sebenarnya Yoga ini anaknya siapa ya? Kok dia bisa bikin heboh dunia perlaptopan? Maunya beli Yoga yang convertible 2-in-1 bisa jadi tablet. Datangnya ternyata yang Yoga Slim yang nggak bisa touchscreen, nggak bisa convertible. Atau pengennya beli yang convertible 360 derajat, malah datangnya yang detachable seperti ini. Dan kebetulan DKID itu kan juga ada official store untuk laptopnya ya. Dan kebanyakan masalah user itu biasanya mereka kurang tahu kalau Yoga itu sebenarnya ada beberapa series. Jadi pengennya beli Yoga convertible seperti ini, tapi yang dipesan adalah Lenovo Yoga Slim yang nggak touchscreen dan nggak bisa jadi tablet. Tapi komplainnya itu pasti saya kan lihat di reviewnya touchscreen, kok datangnya nggak touchscreen. Padahal untuk yang Yoga Slim 7i ini dia memang bukan touchscreen. Tapi karena DKID itu istilahnya nama saya yang dibawa ya, jadi untuk menjaga nama saya biar nggak rusak ya udahlah kita ganti baru yang sesuai dengan keinginan usernya. Jadi Yoga yang akan kita bahas ini adalah Yoga si anaknya Lenovo ya, bukan anaknya Pak Slamet. Kalau yang anaknya Pak Slamet itu kebetulan teman saya, namanya Yoga juga. Dan kalau si anaknya Lenovo ini dia memiliki banyak banget SKU, banyak banget series dan memiliki kelebihannya masing-masing. Ibaratnya kayak YouTuber favorit saya, Gen Halilintar. Jadi Atta Halilintarnya itu bisa nyanyi dan anggota lainnya itu juga bisa pokoknya punya ciri khas masing-masing lah. Sama kayak Yoga si anaknya Lenovo ini yang juga memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, di sini sudah ada 4 varian Yoga series. Yang sebenarnya Yoga series itu masih ada lagi. Yang nggak ada di sini namanya adalah Yoga 9, varian tertingginya. Pertama ada Lenovo Yoga 7i tanpa ada kata slim, yang namanya paling sesuai dengan ciri khasnya. Dia bisa yoga sampai 360 derajat, bisa jadi tablet, dan bisa digunakan dengan 4 mode. Jadi mode clamshell atau tradisional seperti ini, terus juga ada mode tenda yang seperti ini, terus juga ada mode stand seperti ini, atau mode vertikal seperti ini juga bisa, dan juga mode tablet untuk nulis seperti biasa. Sebenarnya bukan 7i aja yang bisa yoga convertible 360 derajat. Masih ada Yoga 6 yang khusus untuk varian Ryzen. Terus juga ada Yoga 9 yang kelas atasnya lagi. Tapi intinya kalau misalkan kalian beli, pokoknya yang nggak ada kata slimnya, cuman Yoga, terus ada varian angka untuk kode SKU-nya, berarti itu adalah yang convertible 2-in-1. Pokoknya nggak ada kata slimnya, itu berarti convertible 360 derajat. Dengan ciri khasnya yang seperti ini, Yoga convertible ini segmen utamanya lebih kepada konten kreator, terutama konten kreator yang bidangnya ada di ilustrasi. Contohnya seperti ngegambar, buat komik, webtoon, buat logo, apapun yang berhubungan dengan gambar lah. Terus enaknya lagi di seri ini di dalam paket pembeliannya juga sudah ada Lenovo Digital Pen generasi kedua dengan 4096 pressure sensitivity. Yang artinya dia lebih sensitif di pressure. Dia itu lebih sensitif tekanan. Jadi kalau kalian tekan tipis, garisnya akan tipis. Kalau kalian tekan tebal, garisnya akan tebal. Dia lebih sensitif dengan tekanan. Makanya pressure sensitivity. Atau gampangnya ngegambar di layarnya Lenovo Yoga itu seperti mirip ngegambar di kertas. Kalau masalah performanya tergantung SKU yang mana, karena ada Yoga 6 yang pakai Ryzen 5, terus Ryzen 7, ada yang 4000 series, ada yang 5000 series juga. Di seri Intelnya ada nama angka 7, terus juga ada huruf I di belakangnya. Jadi contohnya seperti ini adalah Lenovo Yoga 7i. Kalau untuk yang varian Intel juga ada 2 SKU, ada yang Core i5 dan juga ada yang Core i7. Oke, jadi dari sini paham ya, pokoknya yang nggak ada kata slimnya, cuma Yoga aja, berarti itu adalah series yang convertible 2-in-1 yang konsepnya itu 360 derajat seperti ini. Engselnya bisa muter sampai ke belakang. Karena ada varian Yoga yang lain juga, dia juga segmennya itu convertible 2-in-1, tapi konsepnya nggak seperti ini. Engselnya nggak bisa dibuka sampai 360 derajat, tapi dia itu detachable, jadi bisa dicopot. Namanya adalah Yoga Duet. Dulu sebelum adanya nama Yoga Duet, namanya adalah D. Jadi dulu itu ada D330, D340, D740. Pokoknya D, awalnya D itu berarti detachable. Karena memang huruf D itu stand for detachable. Nah di 2021 ini untuk yang segmen detachable atau bisa didetach, bisa dicopot seperti yang saya praktekkan tadi.
Magnetnya kuat banget BTW. Nah, bisa dicopot seperti ini. Berarti itu adalah segmennya yang detachable. Sekarang namanya jadi Duet. Dan saya setuju dengan Lenovo untuk memilih nama Duet karena tetap ada huruf D di depannya. Jadi bisa lebih mudah untuk dipahami. Dan maksudnya duet, layarnya ini bisa diduetkan dengan keyboard. Duet layar dengan keyboard ya. Kalau misalkan yang duet dangdut itu jatuhnya Denny Caknan sama Happy Asmara. Cuman yang ada sekarang ini di depan saya ini sebenarnya bukanlah Yoga Duet, tapi untuk mendemokan karena mekanismenya sama ya. Ini namanya adalah IdeaPad Duet. Nah, lo apa lagi tuh Yoga Duet dan IdeaPad Duet? Gampangnya seperti ini. IdeaPad itu adalah seri mainstreamnya Lenovo atau gampangnya kelas terjangkau lah. Dan kalau Yoga itu adalah kelas premiumnya. Jadi dia lebih mahal dan kalau lebih mahal banyak banget fitur yang nggak ada di IdeaPad. Contohnya dia pasti standar militer terus pakai aluminium. Dan di Lenovo Yoga Duet kita juga dapat Lenovo Digital Pen sama seperti di Yoga. Tapi kalau untuk di IdeaPad ini nggak dapat. Dapatnya cuman layar terus juga keyboard seperti ini. Gampangnya untuk membedakan yang si Duet dan juga si Yoga 7i ini, gampangnya kalau misalkan memang kalian pengen cari experience bener-bener pure tablet Windows, yang Duet ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen bawa keyboardnya, bawa tabletnya aja keluar biar lebih ringan itu bisa. Kalau misalkan ini kan keyboardnya nyatu ya. Jadi kalau misalkan jadi tablet juga masih ada feel keyboardnya, terus kalau diangkat juga berat. Kalau misalkan ini di mode tabletnya bisa lebih ringan. Beda segmentasinya di situ. Ngomongin IdeaPad Duet, yang saya pegang ini adalah IdeaPad Duet yang harganya masih terjangkau dari Lenovo. Jadi memori RAM-nya ini udah 8GB, storage-nya pakai eMMC, memang belum SSD, tapi eMMC-nya itu yang 5.1, yang speed-nya hampir sama dengan speed SSD SATA, sekitar 500 Mbps. Dan untuk harganya ini dia pakai Intel Celeron N5000 atau biasanya disebut dengan Pentium Silver. Harganya sekitar 7 jutaan harga sekarang ya ketika video ini diupload. Untuk link pembelian seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan prosesor Pentium Silver N5000 ini sudah 4 core 4 thread, nggak seperti Celeron N4000 yang masih 2 core 2 thread. Ini lebih kenceng. Terus juga ada anak Lenovo yang lain yang namanya juga ada Yoganya, tapi dia nggak bisa convertible 360 atau nggak bisa detachable juga. Namanya adalah Yoga Slim. Pokoknya yang ada kata Yoga terus diakhiri dengan Slim. Kalau misalkan varian angka kan ada 7i, terus ada 9i, nanti bakalan ada banyak angka di situ. Intinya kalau misalkan Yoga Slim berarti dia nggak convertible, tapi dia tipis banget. Contohnya yang saya pegang ini namanya adalah Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Kenapa ada karbonnya? Karena di bagian punggungnya sini dia menggunakan karbon dan dia memiliki bobot nggak sampai 1 kg. Dan ini segmentasinya adalah untuk eksekutif muda, terus pebisnis, terus juga pengusaha. Karena kalau misalkan kita pakai laptop ini baterainya itu bisa tahan sampai 16 jam. Jadi kalau misalkan pebisnis terus dia ke Amerika contohnya itu kan bisa mungkin di pesawat bisa sampai 20 jam. Nah 20 jam itu bisa dimanfaatkan dengan kalau bawa laptop ini terus di pesawat itu nggak ada charger, nggak ada colokan, baterainya masih bisa dipakai di dalam pesawat. Terus karena bobotnya yang ringan, mau meeting kemanapun, kota manapun ya ayo aja. Karena ini memang enteng banget si Yoga Slim 7i Carbon ini. Cuman yang namanya laptop tipis, performanya nggak akan bisa menyamai laptop gaming atau laptop yang pakai prosesor seri H. Karena yang ngejar baterainya yang awet, dia harus pakai prosesor yang hemat daya atau prosesor seri U, ultra low power. Cuman ada anak Lenovo yang lainnya, Yoga juga, yang dia kalau dibilang tipis-tipis tapi nggak bisa setipis si Carbon, tapi dia pakai prosesor seri H atau high performance. Namanya adalah Lenovo Yoga Slim Pro. Jadi ada kata pro-nya. Pro ini mungkin untuk profesional karena memang dia lebih high performance gitu. Jadi di sini ada Lenovo Yoga Slim 7i Pro. Kalau yang Yoga Slim 7 Pro tanpa huruf I di belakangnya ada SKU mulai dari Ryzen 5 sampai Ryzen 9 seri H, bukan seri U loh ya. Sekali lagi seri H. Terus kalau yang Intel berarti ada huruf I di belakangnya, 7i. Gampang banget kok membedakannya. Nah, yang ada di tangan saya ini kebetulan belum saya review, belum selesai reviewnya. Kalau yang Yoga ini
Ini belum direview juga, mungkin minggu depan juga. Dan yang si Slim 7i Pro ini ada beberapa tes benchmark yang masih kurang. Jadi ini menarik banget nih. Dia bobotnya itu cuma 1,3 kg, ketebalannya 1,5 cm. Tapi untuk prosesornya dia udah pakai seri H. Lebih tepatnya pakai yang kita bahas ini ya. Dia pakai Intel Core i7 11370H. Memang dia nggak yang 45 watt, tapi setidaknya tidak 15 watt seperti di ultra low power atau seri U. Dia pakai 35 watt dengan 4 core 8 thread yang speednya itu bisa tembus sampai 4,8 GHz. Bukan laptop gaming, tapi speednya udah hampir menyamai laptop gaming. Terus kalau biasanya laptop tipis itu pakai IGP atau Integrated Graphics Card, contohnya ini laptop Intel Evo Core i7 dia pakai Intel Iris Xe Graphics. Nah, di Slim 7i Pro ini tetap ada Iris Xe grafiknya karena dia generasi ke-11, tapi ditandemkan dengan Nvidia MX 450 GDDR6 yang 25 watt, bukan yang 12 watt ya, 25 watt dengan speed 1575 MHz, bukan yang versi 12 watt yang speednya 900 MHz, bukan. Memori RAM-nya juga yang paling kenceng, speednya itu 4267 MHz, yang kapasitasnya udah dual channel, bukan 8 GB, 16 GB. Gila. Terus juga untuk storage-nya kapasitasnya 1 TB, bukan 512, dan speednya juga udah lebih dari 3000 Mbps. Jadi speknya ini bener-bener mirip seperti laptop gaming, bahkan ada beberapa laptop gaming yang speednya di bawah ini. Ini bukan laptop gaming, tapi performanya seharusnya bisa menyamai laptop gaming. Nanti akan kita lihat di reviewnya untuk performanya. Terus untuk layarnya ini juga gila banget. Kalau biasanya laptop gaming mungkin Full HD 144Hz, ini memang 60Hz, tapi untuk resolusi layarnya itu 2,8K 2880 kali 1800 pixel dengan panel IPS 400 nits dengan 100% sRGB. Saya juga penasaran banget dengan laptop yang satu ini, jadi tungguin aja reviewnya, mungkin 3 harian lagi lah kelar. Tinggal tes baterai dan juga beberapa tes yang lain. Atau mungkin buat kalian yang pengen tanya-tanya mengenai Lenovo Yoga Slim 7i Pro ini bisa tulis di kolom komentar. Jadi nanti di reviewnya yang pertanyaannya bagus akan saya jawab. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video panduan untuk membeli laptop Lenovo, terutama di Lenovo Yoga series. Karena di seri Yoga ini memang namanya mirip-mirip ya. Intinya yang nggak ada kata slimnya berarti dia convertible 360 derajat seperti ini. Terus kalau nggak ada kata slimnya tapi ada kata duetnya, ingat aja kalau duet berarti Happy Asmara dan Caknan. Oh berarti Lenovo Duet, karena Duet ini juga ada di seri Adiapad. Jadi ada Adiapad Duet, ada Yoga Duet. Bedanya Adiapad ini kelas mainstream, terus kalau Yoga ini kelas premium. Jadi dia lebih mahal, lebih durable gitulah. Dan ada yang kelas slim, Lenovo Yoga Slim 7i Carbon, yang segmentasinya ditujukan kepada pebisnis yang sering keluar kota, sering mobile. Karena kalau misalkan bawa yang agak berat, atau ini aja deh 1,3 kilo ini kalau misalkan dibawa lumayan lama ya lumayan pegel juga. Tapi kalau ini kan hanya di bawah 1 kilo. Cuman kalau butuh performa yang lebih kencang dengan dimensi yang nggak terlalu tebal, beratnya juga 1,3 kg, ada Lenovo Yoga Slim 7i Pro. Tapi ya dengan performanya yang kencang ini nggak bisa menyamai si Yoga Carbon ini untuk daya tahan baterainya, untuk tingkat mobilitasnya praktisnya seperti apa, nggak bisa. Jadi seperti yang di awal tadi saya bilang, mirip seperti Gen Halilintar dengan 11 anaknya yang juga memiliki ciri khas masing-masing. Kalau si Duet itu detachable, bisa pure jadi tablet. Kalau misalkan si Yoga 6 ini nggak pure tablet tapi bisa jadi tablet. Dan keyboardnya nggak bakal hilang ya, karena ini kalau biasanya detachable gini keyboardnya bisa hilang. Cuman itu kalau saya ya, kalau mungkin kalian bisa nyimpennya lebih baik nggak akan hilang. Terus kalau misalkan butuh yang laptop tipis ya 7i Carbon, butuh performa yang lebih kenceng ada Slim 7i Pro. Jadi semuanya ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Kalau misalkan kalian masih bingung, ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian juga bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.